Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 4, beranggotakan Nabila Salsabila, Lilika Trila, Mega Sariwana Putri, saya sendiri Nur Anissa, Muhammad Usman Umar, Norma Ramahida, Abdurrahman, dan terakhir Intan Khairiyah. Seperti yang ditampilkan di awal video, tema kami kali ini adalah limbah B3 dan bagaimana pengelolaan limbah B3. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini? Yang pertama yaitu apa itu limbah B3, yang kedua penggolongan limbah B3, yang ketiga apa itu pengelolaan limbah B3, dan bagaimana cara pengelolaan limbah B3. Apa itu limbah B3? Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu B3. B3 adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifat itu, bahan berbahaya beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999, limbah B3 adalah sisa suatu usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang bersifat atau konsentrasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan lingkungan hidup. Penggolongan limbah B3. Limbah B3 dapat digolongkan berdasarkan sumbernya dan juga karakteristiknya. Berdasarkan sumbernya itu ada 3. Yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik. Yang kedua, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Dan yang ketiga itu limbah B3 yang memiliki bahan kimia kadaluarsa. Untuk apa itu limbah B3 spesifik? B3 spesifik itu merupakan salah satu bahan-bahan yang berasal dari industri, seperti bahan baku atau bahan kimia atau juga bahan laboratorium dan lain-lain. Sedangkan limbah B3 yang sumbernya dari tidak spesifik itu merupakan limbah dari asam basa atau juga bisa dari zat-zat yang tidak terlogenasikan, pelumas bekas atau minyak yang sudah tidak dipakai lagi, dan lain-lain. Sedangkan limbah B3 dari bahan kadaluarsa merupakan tumpahan sisa-sisa kemasan atau produk yang tidak memenuhi syarat atau spesifikasi. Golongan limbah B3 yang berdasarkan karakteristiknya adalah mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah menyala, sangat beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Penentuan karakteristik limbah B3 biasanya mengacu pada Material Safety Data Sheet atau MSDS pada setiap zat kimia yang dominan terkandung pada limbah B3. Material Safety Data Sheet atau yang dikenal dengan MSDS adalah suatu form yang berisi keterangan data fisik, yaitu titik lebur, titik didih, titik flash, dan sebagainya. Toksisitas, pembuangan yang aman, peralatan proteksi, serta prosedur penanganan bahaya. Apa itu pengelolaan B3? Pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 tercantum pada keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Bapedal nomor Kep 03 Bapedal 09/1995 tertanggal 5 September 1995 tentang persyaratan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Tujuan pengelolaan limbah B3 itu sendiri adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Bagaimana pengelolaan limbah B3? Saya Nabila Salsabila akan menjelaskan bagaimana cara mengelola limbah B3 berdasarkan Peraturan RI Nomor 101 Tahun 2004. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Saya akan menjelaskan mengenai pengurangan dan penyimpanan. Yang pertama, pengurangan, yaitu kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah atau mengurangi sifat bahan dan atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan. Pengurangan limbah B3 wajib dilakukan penghasil limbah B3 dengan cara pertama, substitusi bahan, kedua, modifikasi proses, dan yang ketiga, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, penyimpanan, yaitu kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah dan penimbunan limbah dengan maksud menyimpan sementara. Penghasilan limbah B3 dapat menyimpan limbah paling lambat 90 hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan dan pengangkutan limbah B3. Pengumpulan limbah B3 adalah suatu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan penimbun limbah B3. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan atau pemanfaat atau penimbun limbah B3. Kewajiban pengumpul limbah B3 hampir sama dengan penghasil limbah B3 dalam urusan catatan dan penyimpanan. Selanjutnya, pengangkutan. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil atau dari pengumpul atau dari pemanfaat atau dari pengolah ke pengumpul atau ke pemanfaat atau mengolah atau ke penimbun limbah B3. Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3 yang ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab. 5. Pemanfaatan, yaitu kegiatan penggunaan kembali daur ulang atau peroleh kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi dapat digunakan. 6. Pengolahan, yaitu suatu kegiatan di mana setiap limbah B3 diidentifikasi dan dilakukan uji analisis guna menetapkan produser yang tepat dalam pengolahan limbah tersebut. Sistem pengolahan harus menerapkan sistem operasi meliputi 1. Sistem keamanan fasilitas, 2. Sistem pencegahan terhadap kebakaran, 3. Sistem penanggulangi keadaan darurat, 4. Sistem pengujian peralatan, 5. Dan pelatihan karyawan. Penanganan limbah B3 sebelum diolah adalah proses penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan penampungan sementara limbah B3 sampai jumlah mencukupi untuk diangkut atau diolah. Di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu penimbunan limbah B3. Nah, penimbunan limbah B3 ini adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Selain itu, adapun syarat dan lokasi untuk penimbunan limbah B3 ini adalah pertama itu bebas banjir. Nah, yang kedua itu permeabilitas tanah, yaitu semacam daya serap air ke dalam tanah itu tebal atau tidak, seperti itu. Dan yang ketiga itu merupakan daerah yang secara geologis itu aman, stabil, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung. Dan yang terakhir itu tidak merupakan daerah serapan air tanah. Nah, terutama yang digunakan untuk air minum ya. Berikut merupakan contoh bagan pengelola limbah B3. Dapat dilihat di atas merupakan keterangan di mana pengangkutan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila penghasil telah memiliki kontrak kerja sama dengan pengolah limbah B3. Nah, kegiatan pengumpulan limbah B3 ini hanya diperbolehkan apabila pertama tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3 dan atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah dan atau penimbun limbah B3.
Berdasarkan bagian tersebut, penghasil atau industri bisa sebagai pemanfaat, pengolah, dan penimbun. Kemudian limbah B3 yang dihasilkan tadi dari industri diangkut dan dikumpulkan di pengumpul skala nasional. Kemudian di pengumpul skala nasional inilah dilihat bagaimana limbah B3 ini apakah dapat dimanfaatkan lagi ataukah langsung ditimbun atau masih harus diolah dulu sebelum ditimbun. Nah, kemudian apabila dapat dimanfaatkan kembali, maka pengangkut mengangkat limbah B3 itu ke pemanfaat, lalu di reuse, reduce, recycle, kemudian digunakan kembali oleh pengguna. Namun apabila limbah B3 ini harus diolah dulu sebelum ditimbun, maka pengangkut harus mengirimkan ke pengolah, kemudian diangkut lagi ke penimbun. Nah, yang terakhir, apabila limbah B3 ini tidak perlu diolah atau tidak perlu dimanfaatkan, maka langsung diangkut ke penimbun. Berikut ini merupakan cuplikan berita mengenai bahaya limbah B3 dan bagaimana cara negara maju mengelola limbah tersebut. Berkembangnya sektor industri tidak hanya membawa perubahan di bidang perekonomian, melainkan turut memberikan dampak terhadap lingkungan. Limbah yang dihasilkan cenderung mengandung zat-zat bahaya yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan juga kestabilan lingkungan. Apalagi jika pembuangannya tidak diperhatikan, hal ini akan memperparah keadaan di sekitarnya. Pasalnya, kandungan bahan pencemar ini tidak mudah ditangani secara sederhana. Namun ada beberapa negara yang telah merancang teknologi untuk mengelola limbah hasil industri maupun sampah konsumsi masyarakat. Negara pertama yaitu Jepang. Sudah tak perlu diragukan, Jepang merupakan negara yang selalu berinovasi, khususnya di bidang teknologi. Salah satu solusi yang dihadirkan Jepang yakni dengan mengubah limbah B3 menjadi energi dan listrik. Sebagai negara industri terbesar, jelas sampah yang dihasilkannya berbanding lurus dengan aktivitas yang dilakukan. Namun, Jepang telah berhasil mengelola limbah yang dihasilkan dengan sistem pembakaran, di mana limbah yang dihasilkan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi untuk menghasilkan energi yang dapat membangkitkan listrik. Negara selanjutnya yaitu Jerman. Negara yang menyandang negara terbaik dalam mengelola sampah ini memiliki teknologi pengelolaan limbah yang mampu menghasilkan listrik. Kabarnya, teknologi ini nantinya akan ditawarkan ke Indonesia untuk dipelajari bersama. Perlu kita ketahui bahwa alat pengolahan sampah modern berteknologi Jerman pun sudah turut beroperasi di Indonesia, tepatnya di Cilacap. Kecanggihan alat ini mampu mengelola sampah menjadi bahan bakar dengan kapasitas mencapai ratusan ton. Negara selanjutnya yaitu Swedia. Swedia memandang sampah maupun limbah sebagai energi. Air buangan masyarakat dimurnikan kembali sehingga aman untuk diminum. Separuh dari limbah rumah tangga pun dibakar untuk menghasilkan energi di pabrik insinerasi. Asap yang dihasilkan dari pabrik insinerasi pun tidak berbahaya karena terdiri atas 99,9% karbon dioksida yang tidak beracun dan air. Uniknya, Swedia mengimpor limbah-limbah dari negara lain. Selama lebih dari 10 tahun, Swedia mengembangkan metode repurposing limbah sehingga hanya 1% saja limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Itulah pemirsa 3 negara yang telah membuktikan keuntungan dari limbah B3. Hal ini hendaknya menjadi contoh bagi Indonesia bahwa limbah tidak selamanya bermakna sebagai ancaman. Pengelolaan yang baik dan tepat pun dapat membuahkan manfaat yang berguna untuk masyarakat. Tim Redaksi Badar TV. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan atau kurang jelas, bisa ditanyakan setelah video ini berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.